Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Hima adalah sosok wanita yang hidup dengan penuh ketenangan. Sebagai seorang wanita cerdas, ia selalu bekerja keras untuk membangun kariernya, sekaligus menjaga keharmonisan keluarganya. Pernikahannya dengan Hendra, pria yang sangat ia cintai, terasa seperti hadiah terbaik yang pernah ia terima. Mereka telah bersama selama beberapa tahun, dan di mata Hima, Hendra adalah segala-galanya. Hendra adalah sosok suami yang penuh perhatian, pria yang selalu ada untuknya, baik dalam suka maupun duka. Bagi Hima, hidupnya seolah sempurna. Mereka memiliki rumah yang indah, dan kehidupan mereka terasa utuh dengan cinta dan saling mendukung. Hima percaya pada suaminya sepenuh hati. Ia merasa yakin bahwa tak ada yang bisa merusak kebahagiaan mereka. Namun ia tidak yang mengatakannya. Semua yang tampak indah di luar, tak selalu seperti yang terlihat di dalam. Ketenangan itu mulai retak. Di tengah kesibukan pekerjaan dan rutinitas yang sibuk, Hima mulai merasakan ada yang berbeda dalam sikap Hendra. Walau suaminya tetap tampak penuh perhatian, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Hima. Setiap kali mereka bersama, Hendra tampak lebih sering sibuk dengan ponselnya, jarang memiliki waktu berkualitas untuk berbicara atau berbagi. Beberapa kali Hima menemukan pesan-pesan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun saat itu ia memilih untuk mengabaikannya, meyakini bahwa itu hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun suatu hari Bunga, teman baik Hima yang juga bekerja di perusahaan tempat Hendra bekerja, memberikan kabar yang mengguncang dunia. Hima. Bunga memberitahukan bahwa ada desas-desus yang beredar di kantor tentang hubungan gelap antara Hendra dan Gaby, sekretaris Hendra yang terkenal cantik dan memikat. Berita itu datang seperti petir di siang bolong, mengguncang dasar kepercayaan yang telah Hima bangun dengan begitu kuat. Walau hatinya menolak untuk mempercayainya, benih keraguan mulai tumbuh. Hima tak tahu apa yang harus ia lakukan dengan perasaan ini. Yang ia berasa bingung dan terjebak dalam pusaran, antara cinta yang mendalam terhadap suaminya, dan kecurigaan yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa perasaan curiga ini bisa menghancurkan segalanya, namun ia juga tahu bahwa ia harus mengetahui kebenarannya. Keputusan untuk mencari tahu kebenaran itu pun akhirnya terpaksa diambil, meski ia tahu itu bisa menghancurkan dirinya. Hima merasa seperti terjebak di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Setelah percakapan singkat dengan Bunga, ia tidak bisa lagi mengabaikan kecurigaannya. Hendra, suaminya yang dulu begitu ia percayai, sekarang tampak seperti sosok asing baginya. Di depan Hima, Hendra masih terlihat penuh perhatian dan penuh cinta, tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tak terungkap, tersembunyi dalam sikap-sikap kecil yang lama-lama menjadi semakin jelas. Di malam yang sunyi, ketika Hendra terlelap dalam tiduran lelapnya, Hima berdiri di dekat jendela kamar mereka. Matanya tertuju pada kota yang terhampar di luar. Lampu-lampu kota menyala dengan indah, namun hati Hima terasa gelap. Ia merasakan kebingungan yang mendalam. Perasaan yang jarang ia rasakan. Ia tahu bahwa cinta yang ia miliki untuk Hendra begitu dalam, namun di sisi lain ia merasa seolah-olah ada yang hilang, ada sesuatu yang tidak beres. Hima tidak tahu bagaimana ia bisa memulai penyelidikan ini. Rasanya ia begitu terpecah antara menjaga perasaan Hendra dan ingin mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti kata hati dan melibatkan Bunga, teman baiknya yang bekerja di kantor yang sama dengan Hendra. Bunga adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya untuk membantu Hima mengungkap misteri ini tanpa melibatkan orang lain. Keputusan itu diambil dengan berat hati. Hima tahu bahwa penyelidikan ini bisa membuat hubungan mereka hancur berkeping-keping, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Bunga pun sepakat untuk membantu Hima, meski ia tahu betapa beratnya tugas ini. Mereka sepakat untuk melakukannya, secara diam-diam agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut dari Hendra. Bunga mulai mengumpulkan informasi yang lebih konkret. Setiap hari, dia mengamati setiap interaksi yang terjadi antara Hendra dan Gaby. Bunga sangat berhati-hati, mengingat jika sampai ada yang mengetahui penyelidikan ini, itu bisa mengancam posisi mereka di perusahaan. Bunga mengirimkan pesan-pesan singkat kepada Hima tentang apa yang ia temui, dan semakin hari kecurigaan Hima semakin membesar. Pagi itu, setelah beberapa hari menunggu dengan cemas, Bunga mengirimkan pesan singkat yang mengubah segalanya. Hima, aku sudah mendapatkan bukti. Gaby mengirimkan pesan-pesan pribadi kepada Hendra di jam-jam yang tidak wajar. Aku juga melihat mereka berdua berbicara dengan sangat intim di ruang makan kantor kemarin. Mereka tidak berusaha menyembunyikan sesuatu.
Dan ada yang aneh dengan sikap Hendra. Dia terlihat terlalu santai, terlalu nyaman di dekatnya. Bukti-bukti yang dikumpulkan Bunga semakin mempertegas kecurigaan Hima. Setiap pesan, setiap pertemuan yang terjadi, semakin mengarah pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Hendra benar-benar berselingkuh dengan Gaby. Rasa sakit yang menohok hati Hima terasa begitu dalam. Ia merasa dikhianati oleh suami yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Ia merasa seolah-olah hidupnya yang indah selama ini adalah ilusi. Namun, Hima tahu bahwa ini baru sebagian dari kebenaran. Bukti-bukti itu masih terlalu samar untuk bisa dijadikan alasan pasti. Ia harus mencari lebih banyak informasi, memastikan bahwa ia tidak sedang terjebak dalam ilusi atau prasangka buruk. Ia harus tahu dengan pasti sebelum mengambil langkah selanjutnya. Tetapi, di dalam hatinya yang terluka, Hima sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada lagi jalan mundur. Di malam yang sama, Hima memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan dilakukannya. Ia menunggu hingga Hendra tidur lelap, kemudian dengan hati-hati, ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Hima tidak tahu apakah ia akan menemukan apa-apa, tetapi rasa penasaran dan kekecewaannya mengalahkan rasa takut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pesan-pesan di ponsel Hendra. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam saat Hima membaca pesan-pesan yang terkirim antara Hendra dan Gaby. Ada percakapan yang penuh dengan ungkapan manis, candaan yang tidak seharusnya dilakukan antara bos dan sekretaris. Ada pesan-pesan yang memperlihatkan kedekatan yang jelas, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Pesan-pesan itu seperti pisau yang menembus hati Hima, mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini ia coba tutupi. Hima menutup ponsel itu dengan perlahan. Hatinya semakin teriris. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Ia merasa seperti telah kehilangan kendali atas segala sesuatu yang pernah ia percayai. Hendra, suaminya yang selama ini ia idolakan, kini hanya menyisakan rasa sakit dan pengkhianatan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hima tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Apapun yang terjadi, ia tidak akan biarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Sebaliknya, ia akan menghadapi semuanya dan menemukan cara untuk membalasnya. Hima tidak tahu lagi harus berpikir apa. Setelah malam yang penuh kekacauan, di mana ia menemukan pesan-pesan antara Hendra dan Gaby di ponsel suaminya, ia merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Setiap kata dalam pesan-pesan itu, meski tidak langsung menyatakan sebuah hubungan, tetapi nada dan kedekatannya membuat Hima merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara suaminya dan sekretarisnya. Hari-hari berikutnya terasa berat, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Hima berusaha melanjutkan hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa, namun hatinya tak bisa menipu perasaan yang kian mengguncang. Setiap kali melihat Hendra, ia merasa seolah suaminya itu bukanlah orang yang ia kenal. Hendra yang dulunya begitu penuh perhatian kini tampak berbeda. Ketiadaan perhatian, ketegangan yang terasa setiap kali mereka berbicara, membuat Hima semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Bunga, sahabat baik Hima, sudah berusaha keras untuk membantu, mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Namun meski Bunga berusaha menyelidiki lebih jauh, Yese merasa tidak cukup untuk memberikan bukti yang nyata. Bunga bisa saja melihat bagaimana Hendra dan Gaby menghabiskan waktu bersama, bahkan saling berinteraksi lebih dari yang seharusnya antara bos dan sekretaris, namun semua itu masih terlalu samar untuk dibuktikan di hadapan Hima, apalagi untuk diungkapkan kepada publik. Suatu malam, setelah perbincangan dengan Bunga, Hima merasa semakin tak berdaya. Aku harus tahu lebih banyak. Bunga, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini, katanya, suara penuh kebingungan dan kesedihan. Bunga menatap Hima dengan prihatin. Ia tahu betul bagaimana hati sahabatnya hancur seiring dengan semakin jelasnya bukti-bukti yang mengarah pada perselingkuhan suaminya. Apa yang akan kamu lakukan, Hima? Apa kamu sudah siap menerima kenyataan jika semuanya terbukti? Bunga bertanya dengan suara pelan, namun penuh makna. Hima menghela napas panjang. Aku harus tahu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Hima kemudian membuat keputusan yang sulit. Ia menghubungi seorang detektif swasta, seorang profesional yang bisa mengumpulkan bukti tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menyewa detektif untuk mengikuti Hendra dan Gaby, untuk memastikan apakah mereka benar-benar memiliki hubungan lebih dari sekadar kerja.
Hima tahu bahwa ini adalah langkah yang bisa merusak segalanya, namun ia tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa kebenaran. Keputusan itu ia ambil dengan tekad yang kuat, meski hatinya tak sanggup menghadapinya. Beberapa hari kemudian, detektif yang Hima sewa memberikan laporan yang lebih mengguncang dari yang pernah ia bayangkan. Hendra dan Gaby tidak hanya terlihat sering makan siang bersama di luar kantor, tapi mereka juga sering menghabiskan waktu berjam-jam di luar kota. Tak hanya itu, laporan terakhir menyatakan bahwa pada suatu malam, mereka menginap di sebuah hotel bintang 5 di pinggiran kota. Laporan itu lengkap dengan foto-foto yang memperlihatkan mereka berdua memasuki hotel dengan raut wajah yang sangat dekat, bahkan lebih dari sekadar rekan kerja. Hima merasa tubuhnya membeku sejenak saat melihat foto-foto itu. Hendra, suaminya, yang ia anggap sebagai orang yang paling ia percayai, kini sedang berada dalam pelukan kebohongan yang begitu nyata. Bukti-bukti ini tak bisa disangkal lagi. Hima merasakan sakit yang mendalam, seolah-olah ada yang menembus jantungnya. Setiap langkah yang diambil oleh Hendra semakin menjauhkan mereka, dan Hima merasa dirinya hanyalah penonton dalam drama hidup yang ia tak inginkan. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Hima tahu bahwa ini bukan lagi masalah spekulasi atau dugaan, ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dalam diam twisted Nana merasakan hatinya hancur, namun di sisi lain, ada tekad yang muncul untuk menghadapi segalanya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah resmi yang harus diambil untuk menyelamatkan dirinya dari hidup dalam kebohongan. Namun ia juga tahu bahwa ada konsekuensi besar yang harus dihadapi. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia harus menghadapi Hendra dengan bukti yang ada? Ataukah ia harus menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan kenyataan ini? Hima merasa bingung, namun ada satu hal yang pasti. Kebohongan ini harus terungkap. Tidak peduli bagaimanapun caranya, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari pengkhianatan yang disembunyikan dengan begitu rapat. Bunga, yang sejak awal sangat mendukung Hima, mengirim pesan singkat setelah mendengar kabar dari Hima mengenai bukti yang ditemukan. Hima, sekarang kamu harus siap. Aku tahu ini sulit, tapi kamu harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Kamu tidak sendiri, aku di sini untuk membantu. Hima membalas pesan itu dengan cepat, meskipun hatinya masih terasa hancur. Aku tahu, Bunga. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku akan menghadapi semuanya, tidak peduli betapa sulitnya. Malam itu, Hima menatap foto-foto yang telah diambil detektif dengan penuh rasa sakit. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus diambil, dan tidak ada jalan kembali. Keputusan besar harus dibuat, dan ia harus siap dengan konsekuensinya. Dengan hati yang berat, Hima menunggu saat yang tepat untuk menghadapi Hendra dengan bukti yang tak terbantahkan ini. Hima menatap foto-foto yang tergeletak di atas meja, gambaran nyata dari pengkhianatan yang baru saja terungkap. Hatinya terasa seperti terpecah-pecah, setiap potongan seakan menghilang dalam kegelapan yang sangat dalam. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah perasaan kuat mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang lebih dari sekadar kemarahan, melainkan sebuah keinginan untuk mengambil kendali atas hidupnya yang telah direnggut begitu saja oleh pengkhianatan ini. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terus dirundung kesedihan dan rasa tak berdaya. Jika Hendra berpikir dia bisa begitu mudahnya menghancurkan kehidupan mereka, dia sangat salah. Hima tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, sebuah langkah yang tak hanya akan mengungkapkan kebenaran kepada Hendra, tetapi juga memberikan pembalasan yang tidak akan ia lupakan. Hima meraih ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia membuka daftar kontaknya dan menemukan nomor Danan, pemilik hotel tempat Hendra dan Gaby menginap. Danan adalah teman lama, seseorang yang sangat menghormati Hima dan keluarganya. Hima tahu bahwa Danan akan membantu tanpa ragu. Dengan napas dalam, Hima mulai menekan nomor tersebut. Setelah beberapa deringan, suara Danan terdengar di ujung telepon. Hima, ada apa? Lama tidak mendengar kabar darimu. Saya butuh bantuanmu, Danan, kata Hima, suara berat dengan emosi yang tak bisa ia sembunyikan. Aku baru saja mengetahui bahwa suamiku dan sekretarisnya menginap di hotelmu, dan aku perlu masuk ke kamar mereka. Aku tahu itu terdengar aneh, tapi aku harap kamu bisa membantuku. Danan terdiam sejenak, mungkin terkejut mendengar permintaan Hima yang langsung dan penuh emosi. Namun setelah beberapa detik, dia menjawab, Hima, kamu adalah teman baik kami. Aku akan bantu. Beri aku beberapa menit, aku akan mengatur semuanya. Hima menutup telepon dan duduk, matanya menatap kosong ke arah foto-foto itu. Kepalanya berputar, antara ketakutan dan kemarahan.
Ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya malam ini bisa mengubah segalanya, bisa menghancurkan Hendra dan mungkin juga dirinya sendiri. Namun, tak ada jalan mundur. Hima merasa dirinya sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Malam ini, ia akan membuka mata Hendra dan menunjukkan siapa yang sebenarnya telah dia sakiti. Setelah beberapa saat, telepon Hima berdering lagi. Itu adalah pesan dari Danan. Semua sudah diatur. Kamu bisa masuk sekarang, Hima. Jangan khawatir, aku akan menunggu di sini. Dengan langkah pasti, meskipun gemetar, Hima meraih tas tangannya dan mengenakan jaket hitamnya. Ia tidak ingin menarik perhatian, tapi ada satu hal yang jelas. Malam ini, ia akan membawa kebenaran ke hadapan Hendra, dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling mengguncang. Saat tiba di hotel, Hima merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sebuah rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya, namun di balik itu ada kekuatan yang tak terbendung. Dengan langkah tegas, ia menuju ke resepsionis dan menunjukkan identitasnya. Saya Hima. Saya ingin menuju ke kamar 8/8, katanya dengan suara yang tak bisa dibaca, meskipun hatinya berdebar-debar. Resepsionis yang mengenalnya dengan baik segera memberi petunjuk. Hima mengangguk dan melangkah menuju lift. Di dalam lift, ia menekan tombol untuk menuju lantai 8. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Sesampainya di lantai tersebut, Hima berdiri sejenak di depan pintu kamar yang tertutup rapat. Kamar yang sudah dipenuhi dengan bayangan kebohongan dan pengkhianatan. Perlahan ia mengeluarkan kunci kamar yang telah diberikan Danan sebelumnya, kunci yang akan membawanya langsung ke tempat di mana kebenaran akan terungkap. Namun, sebelum ia sempat mengetuk pintu, Hima berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Apa yang harus dia lakukan jika dia menemui mereka di dalam? Apa yang harus dia katakan? Apakah dia akan mengamuk atau tetap tenang dan membuktikan bahwa dia lebih kuat dari yang mereka kira? Hima tahu jawabannya. Ia harus tetap tenang, mengontrol diri, dan tidak membiarkan emosi menguasainya. Apa yang ia perlukan sekarang adalah bukti, bukan hanya untuk menghancurkan mereka, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dia tidak akan pernah lagi menjadi korban dalam permainan ini. Dengan tangan sedikit gemetar, Hima mengetuk pintu kamar 808. Setelah beberapa detik yang terasa lama, pintu itu terbuka perlahan. Hendra, yang terkejut melihat siapa yang berdiri di depan pintu, tampak canggung. Di belakangnya, Gaby yang juga terkejut melihat kehadiran Hima, memandangnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Hima, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Hendra dengan suara yang tak sepenuhnya tenang. Hima berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian dan kekecewaan. "Aku tahu semuanya, Hendra. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Aku datang untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya telah dikhianati." Di tangan Hima, foto-foto yang diambil oleh detektif itu kini dipamerkan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Hendra menatap foto-foto itu dengan wajah pucat, sementara Gaby hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Hima tahu bahwa ia baru saja membuka babak baru dalam hidupnya, dan ini adalah langkah pertama dalam rencana pembalasannya. "Malam ini," kata Hima dengan suara rendah dan tegas, "kamu akan merasakan akibat dari segala kebohongan yang kamu buat." Malam itu, Hima merasa seperti hidupnya telah hancur berkeping-keping. Setiap langkah yang ia ambil menuju mobil terasa seperti beban yang tak terangkat. Air matanya terus mengalir, membasahi pipi, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa larut dalam kesedihan bukanlah jalan yang harus ia pilih. Suasana di luar mobil tampak kabur, seakan dunia menyatu dengan penderitaan yang ia rasakan. Namun di tengah kegelapan itu, ada sebuah suara dalam dirinya yang berkata untuk tidak menyerah. "Aku harus bangkit," pikirnya. "Ini bukanlah akhir, ini baru permulaan." Saat memasuki apartemen yang sudah ia beli dengan tabungannya sendiri, Hima merasa sedikit lega. Meskipun apartemen itu jauh lebih kecil daripada rumah yang ia tinggalkan, namun ada rasa damai yang muncul setiap kali. Ia menatap ruang-ruang kosong yang akan segera ia hiasi dengan pilihan-pilihan yang hanya ia sendiri yang tahu. Bahwa ini adalah langkah pertama untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kehidupan yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Hima duduk di sofa, masih terisak, tetapi kini lebih tenang. Berpikir tentang apa yang baru saja terjadi, sebuah gelombang emosi datang lagi.
Hendra, suami yang selama ini ia percayai, ternyata tidak lebih dari sekadar seorang pengkhianat. Dan Gebi, yang dulu ia anggap sebagai kolega profesional, kini menjadi simbol dari segala kebohongan yang ia terima. Hima menatap tangan kosongnya. Apa yang mereka pikirkan? Bahwa aku akan diam dan membiarkan mereka merusak hidupku begitu saja? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Dengan cepat, Hima meraih ponselnya dan membuka aplikasi bank. Ia memeriksa saldo tabungannya, sisa dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya. Walaupun saat itu dia kehilangan banyak hal, ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil darinya. Kebebasan dan kemampuannya untuk bertahan. Sementara itu, pikirannya berputar, merancang langkah selanjutnya. Ia mentukin bahwa ia harus bertindak cepat. Hendra dan Gebi mungkin merasa aman dan tenang, tetapi mereka belum tahu betapa kerasnya ia bisa bertindak jika sudah dipermainkan. Hima bukan wanita yang hanya menangis dan menerima nasib. Tidak lagi. Malam itu, Hima memutuskan untuk memulai dengan langkah pertama dalam pembalasannya. Mengemas barang-barangnya dari rumah yang penuh kenangan buruk. Itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang harus ia ambil untuk melepaskan dirinya dari segala kenangan pahit yang telah lama mengikatnya. Dengan cepat ia mengemas pakaian-pakaian dan barang-barang pribadinya, tanpa merasa sedikit pun ada penyesalan. Setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam koper adalah sebuah langkah untuk menutup babak lama dalam hidupnya dan membuka lembaran baru yang penuh dengan kekuatan dan tekad. Ketika ia kembali ke rumah baru yang ia beli dengan susah payah, rasa lega mulai merasuk dalam dirinya. Ini adalah rumah yang tidak ada kaitannya dengan siapapun. Tidak ada Hendra, tidak ada Gebi, hanya dirinya. Walaupun terasa sepi, Hima tahu bahwa ini adalah tempat yang akan membantunya untuk kembali menemukan dirinya. Ia menghadap ke jendela apartemennya yang menghadap ke kota yang tidak pernah tidur, dan dalam sekejap, ada keputusan yang sudah bulat di dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan Hendra dan Gebi begitu saja hidup bahagia setelah apa yang mereka lakukan padanya. Keesokan harinya, setelah tidur yang terjaga penuh ketegangan, Hima bangun dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Ia menyusun rencana secara matang. Tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar korban. Karena hari itu ia menghubungi pengacaranya, seorang wanita yang sangat berpengalaman dan sangat cerdas dalam menangani kasus perceraian dan aset. Saya ingin memulai proses perceraian, dan saya juga ingin mengklaim hak saya atas rumah yang selama ini saya anggap sebagai rumah bersama, kata Hima dengan suara penuh ketegasan saat berbicara dengan pengacaranya. Baik, Hima, kami akan segera mulai persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jawab pengacara tersebut dengan suara tenang, namun penuh keyakinan. Hima merasa sedikit lebih tenang setelah percakapan tersebut. Setidaknya ia tahu bahwa langkah pertama menuju kebebasannya akan segera dimulai, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah bagian kecil dari apa yang akan ia lakukan. Pembalasan yang lebih besar sudah menunggunya, dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling elegan dan menghancurkan. Dengan ponsel di tangan, Hima mulai menyusun pesan-pesan yang akan ia kirimkan kepada Hendra, pesan-pesan yang akan mengungkapkan bahwa ia tidak pernah ragu tentang dirinya sendiri. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kebingungan. Kini, hanya ada rencana yang akan membuat Hendra dan Gebi menyesal seumur hidup. Hima menatap cermin besar di apartemennya. Di sana ia melihat dirinya yang baru, wanita yang lebih kuat dan lebih teguh dari sebelumnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membawanya menuju kebebasan dan kemenangan atas pengkhianatan yang telah menimpanya. Ini baru awal, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dengan penuh tekad, Hima melangkah keluar dari apartemennya. Di luar sana, dunia menunggu, dan ia siap untuk menghadapinya dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Proses perceraian antara Hima dan Hendra seharusnya sudah menjadi jalan yang tak terhindarkan, namun kenyataan masih belum bisa ia hadapi sepenuhnya. Meskipun sudah ada bukti yang cukup kuat tentang pengkhianatan Hendra, perasaan Hima masih terombang-ambing. Ia merasa terluka dan bingung, berada di antara keinginan untuk mengakhiri pernikahannya, dan rasa takut akan ketidakpastian hidup yang akan datang setelah perceraian. Hari demi hari, ia merenung dan berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Meskipun sudah mengetahui bahwa Hendra tidak lagi memiliki rasa cinta padanya, dan malah menjalani hubungan dengan Gebi, Hima masih merasa terikat pada janji pernikahan yang pernah ia buat. Semua kenangan indah itu sulit untuk dilupakan begitu saja. Ia merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak lagi membawa kebahagiaan,
tetapi juga tidak bisa langsung meninggalkan kenyamanan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Namun kesedihan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia sedang duduk di apartemennya yang sunyi, memandangi foto pernikahannya yang sudah usang di meja, ingatan tentang Saga muncul begitu saja. Saga adalah pria yang pernah sangat mencintainya, dan meskipun mereka berpisah karena perbedaan, tujuan hidup dan kesibukan masing-masing, Hima tidak bisa menahan perasaan bahwa ia masih memiliki sisa cinta untuknya. Saga adalah sosok yang luar biasa, pemilik perusahaan terbesar di kota, sukses dan berpengaruh, namun memiliki kelembutan dan perhatian yang luar biasa terhadap orang-orang yang ia cintai. Di tengah kebingungannya, Hima teringat pada percakapan terakhirnya dengan Saga beberapa tahun lalu. Meskipun mereka berpisah karena perbedaan yang tak bisa disatukan, Saga pernah menyatakan bahwa ia selalu siap untuk mendukung Hima kapanpun dibutuhkan. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku akan selalu ada untukmu, kata Saga dengan tulus pada waktu itu. Hima tahu ini adalah saat yang tepat. Setelah segala luka yang ia alami dalam pernikahannya dengan Hendra, dan dengan hubungan yang semakin rapuh, ia menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang memiliki kekuatan untuk melawan Hendra dan Gaby. Saga bisa menjadi kunci untuk rencananya. Malam itu, Hima memutuskan untuk bertemu dengan Saga. Ia memilih sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi. Kafe ini penuh dengan kenangan-kenangan tentang cinta yang belum sempat ia nikmati sepenuhnya. Begitu Hima memasuki kafe, matanya langsung mencari sosok yang telah lama ia rindukan, dan tak lama kemudian, ia melihat Saga duduk di meja pojok dengan senyum khasnya yang dulu pernah membuat hatinya berdebar. Saga menatapnya dengan penuh perhatian saat Hima mendekat. Ia berdiri untuk menyambutnya, dan meskipun ada jarak yang telah terbentang di antara mereka selama bertahun-tahun, Hima merasa seolah-olah tidak ada waktu yang terlewat. Sudah lama, Hima, kata Saga dengan suara yang dalam. Senyumnya tidak berubah meskipun waktu telah banyak mengubah mereka. Iya, sudah lama, jawab Hima. Suaranya penuh dengan emosi yang sulit ia sembunyikan. Ia duduk di hadapan Saga, merasa canggung, tetapi juga terhibur oleh kenyamanan yang ditawarkan pria ini. Saga memesan 2 cangkir kopi hitam, minuman favorit mereka berdua. Setelah pelayan pergi, suasana menjadi sedikit lebih tenang, meskipun ketegangan tak bisa sepenuhnya hilang dari antara mereka. Aku tahu kamu pasti merasa cemas, Hima. Saga memulai percakapan. Aku tahu kita berdua sudah banyak berubah sejak terakhir kali bertemu. Tapi aku ingin tahu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Hima menarik napas dalam-dalam. Ia sudah mempersiapkan kata-kata ini selama beberapa hari terakhir. Ia tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan bantuan Saga, ia harus jujur dan terbuka, tidak boleh menyembunyikan apapun. Aku butuh bantuanmu, Saga. Aku tahu ini mungkin akan terdengar seperti permintaan yang aneh, tapi aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Saga memandangnya dengan penuh perhatian, menunggu Hima melanjutkan. Hendra, suamiku. Dia sudah berselingkuh. Dengan Gaby, asistennya. Aku merasa sangat terluka, dan aku tahu aku harus mengambil tindakan, tetapi aku tidak tahu bagaimana. Aku sudah mencoba berbagai cara, tetapi aku butuh bantuanmu untuk menghukum mereka. Saga terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja dikatakan Hima. Ia bisa merasakan betapa dalam rasa sakit yang Hima rasakan. Meskipun mereka sudah berpisah, ia masih peduli padanya. Ia melihat betapa Hima berjuang untuk tetap tegar, tetapi Saga tahu bahwa di balik wajah itu ada luka yang belum sembuh. Apakah kamu sudah memutuskan untuk bercerai? Tanya Saga dengan lembut, matanya tidak lepas dari wajah Hima. Hima mengangguk pelan, namun ada keraguan yang muncul dalam dirinya. Aku belum yakin, Saga. Aku masih merasa terikat dengan pernikahan ini, meskipun semuanya sudah berantakan. Aku tidak ingin gagal lagi, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saga meraih tangan Hima dengan lembut. Hima, kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak memilih hidupmu sendiri. Jangan biarkan seseorang yang tidak menghargaimu mengontrol kebahagiaanmu. Hima menatap Saga, merasakan kenyamanan dari sentuhan tangannya yang lembut. Aku ingin menghukum mereka, Saga. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku tahu aku harus mengakhiri semuanya dengan Hendra, tapi aku juga ingin kamu membantuku. Saga mengangguk. Aku akan membantumu, Hima, tapi dengan satu syarat.
Hima menatapnya penasaran. Syarat? Kamu harus memastikan bahwa perceraianmu dengan Hendra benar-benar terjadi, dan setelah itu, aku akan membantu kamu untuk menghancurkan mereka, Hima. Tapi aku tidak ingin kita terlibat dengan hal-hal yang belum selesai. Setelah kamu benar-benar bebas, kita akan melangkah bersama. Hima merasa lega mendengar itu. Aku setuju, Saga. Aku akan menyelesaikan perceraian ini. Setelah itu, kita akan mengalahkan mereka. Saga tersenyum tipis, wajahnya penuh dengan keyakinan. Aku akan selalu ada untukmu, Hima. Kita akan pastikan Hendra dan Gaby merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dengan bantuan Saga, Hima merasa kembali memiliki kekuatan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kini ia tidak lagi merasa sendirian. Proses perceraian antara Hima dan Hendra berjalan jauh lebih sulit dari yang Hima bayangkan. Hari-hari di pengadilan menjadi ujian berat bagi hatinya, meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Hendra, dengan segala upayanya, mencoba untuk memohon dan meyakinkan Hima agar mereka tetap bersama. Ia mengaku menyesal atas semua yang telah terjadi, menyatakan bahwa ia mencintai Hima dan berjanji akan berubah. Namun bagi Hima, kata-kata Hendra sudah tidak berarti apa-apa lagi. Setiap kali Hendra memohon, hatinya hanya semakin keras. Hima tahu bahwa perbuatan Hendra bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan begitu saja. Pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu melukai. Baginya, perceraian adalah satu-satunya cara untuk melangkah ke depan dan meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebohongan. Aku tidak bisa kembali, Hendra, kata Hima tegas pada satu kesempatan di ruang sidang. Matanya menatap lurus ke arah suaminya yang masih berusaha memohon. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku tidak bisa hidup di dalam kebohongan lagi. Hendra terdiam. Wajahnya penuh penyesalan yang tulus, tetapi ia tahu, di dalam hati Hima, pintu itu sudah tertutup rapat. Aku minta maaf, Hima. Aku sangat menyesal, katanya dengan suara serak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh. Aku akan melakukan apapun untuk membuat ini kembali seperti dulu. Namun Hima hanya menggelengkan kepala. Aku tidak bisa, Hendra. Kamu tidak mengerti. Aku sudah cukup terluka. Aku berhak untuk bahagia, dan itu tidak bisa terjadi lagi jika aku terus terjebak dalam hubungan ini. Perceraian pun akhirnya disetujui, dan mereka berpisah secara resmi. Selama proses itu, Hima merasa hati dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya bisa bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Namun, di sisi lain, ia juga merasa hampa, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Begitu perceraian itu selesai, Hima memutuskan untuk melangkah maju. Ia memfokuskan diri pada kehidupan baru yang akan dijalaninya, meskipun ada kekosongan yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Saga tidak pernah berhenti mendekatinya. Sejak Hima memutuskan untuk bercerai dengan Hendra, Saga menjadi sosok yang lebih sering hadir dalam kehidupannya. Dengan ketulusan yang tidak pernah berubah, Saga menunjukkan kepada Hima bahwa ia adalah pria yang berbeda dari Hendra. Saga tidak pernah terburu-buru untuk meminta lebih dari Hima. Ia tahu betul bahwa hati Hima masih terluka dan belum siap untuk membuka diri sepenuhnya. Namun, ia tetap setia mendampingi Hima, sabar menunggu saat yang tepat untuk membuat Hima melihat bahwa ia adalah pria yang pantas menggantikan Hendra dalam hidupnya. Pada suatu malam yang tenang, setelah seharian sibuk dengan pekerjaannya, Saga mengundang Hima untuk makan malam di sebuah restoran mewah yang sering mereka kunjungi. Restoran itu penuh dengan kenangan indah, dan Hima merasa sedikit canggung ketika melihat Saga menyiapkan meja dengan penuh perhatian. Saga tahu bagaimana membuat Hima merasa nyaman, dan ia ingin memberikan waktu untuk Hima menikmati malam tanpa gangguan. Ini hanya kita, Hima. Tidak ada yang lain, kata Saga dengan senyum lembut, memastikan Hima merasa santai. Hima tersenyum kecil, meskipun ia merasa sedikit ragu. Terima kasih, Saga. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik, jawab Hima dengan nada yang sedikit tertekan. Saga menyentuh tangan Hima dengan lembut, seakan ingin menunjukkan bahwa ia ada untuknya tanpa mengharapkan balasan. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, Hima. Aku tahu kamu baru saja melalui banyak hal,
Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Hima menatap mata Saga, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasakan kedamaian yang sebenarnya. Meskipun hatinya masih penuh dengan luka, ada sesuatu yang membuatnya merasa hangat di dekat Saga. Pria ini berbeda. Ia tidak pernah memaksakan dirinya. Ia tidak pernah mencoba menggantikan Hendra. Ia hanya ingin mendampingi Hima dalam perjalanan hidupnya. "Makasih, Saga," kata Hima dengan suara yang hampir berbisik. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa tenang saat bersamamu." Saga tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Hima. Jika ada sesuatu yang aku bisa lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik, aku akan melakukannya." Malam itu, Hima merasa ada yang mulai berubah dalam dirinya. Meski perasaannya masih penuh dengan kekeliruan dan keraguan, ada satu hal yang pasti. Saga bukanlah pria yang sama dengan Hendra. Saga adalah pria yang tahu bagaimana menghargai dan mencintai dengan tulus. Tanpa paksaan, tanpa kedengkian, dan tanpa kebohongan. Selama makan malam, Hima semakin menyadari bahwa ia mulai membuka hatinya untuk Saga, meskipun dengan langkah yang sangat hati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi satu hal yang ia ketahui, Saga adalah sosok yang bisa membuatnya merasa nyaman, dan mungkin, hanya mungkin, ia bisa belajar untuk mencintai kembali. Hari-hari berikutnya, Saga terus mendekatinya dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran. Setiap kali Hima merasa lelah atau ragu, Saga ada di sana untuk memberinya dukungan tanpa pamrih. Ia tidak memaksakan apapun, hanya memberi waktu bagi Hima untuk sembuh dan menemukan dirinya kembali. Hima merasa beruntung memiliki Saga di sisinya. Meskipun hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia mulai merasa bahwa kehidupan baru ini, dengan semua tantangannya, mungkin bisa memberikan kebahagiaan yang telah lama hilang. Ia hanya perlu waktu untuk sepenuhnya membuka hatinya. Saga tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu, dan ia siap menunggu. Isn't that ein pernah terburu-buru? Karena ia yakin bahwa Hima adalah wanita yang tepat. Setelah semua yang terjadi, ia tidak ingin mempercepat langkahnya. Ia ingin bersama Hima, mendampinginya, dan memberi ruang bagi cinta untuk tumbuh kembali, secara perlahan. Perceraian Hima dan Hendra akhirnya disahkan secara resmi. Surat keputusan hakim menjadi titik akhir dari kisah penuh luka yang telah ia lalui selama bertahun-tahun. Di ruang sidang itu, Hima berdiri tegak meski hatinya sempat bergetar. Tak ada air mata. Yang tersisa hanyalah tekad. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, bahkan ketika Hendra menatapnya dengan mata, penuh penyesalan dan air mata yang jatuh diam-diam. Beberapa minggu setelahnya, Saga membawa Hima ke sebuah villa pribadi di pinggiran kota. Tempat itu tenang, dikelilingi kebun teh yang luas dan udara pegunungan yang segar. Di sanalah, di tengah ketenangan yang kontras dengan badai hidup yang baru saja berlalu, Saga menatap mata Hima dan berkata dengan suara dalam yang tulus, "Hima, aku tahu kamu baru saja melewati banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin mendampingimu, bukan sebagai pelarian dari masa lalu, tapi sebagai awal dari kehidupan yang baru. Menikahlah denganku." Hima terdiam. Dulu ia mungkin akan ragu. Dulu mungkin ia akan takut terluka lagi. Tapi kali ini berbeda. Saga tidak datang dengan janji manis atau bujuk rayu. Ia datang dengan konsistensi kesabaran dan perlindungan. Saga adalah tempat yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Hendra. Dengan napas pelan dan mata yang berkaca-kaca, Hima mengangguk. "Ya, Saga, aku mau." Pernikahan mereka digelar secara privat sesuai permintaan Hima, hanya keluarga dekat, dan beberapa sahabat terpercaya yang hadir. Tidak ada pesta megah, tidak ada sorotan media. Di altar sederhana yang dikelilingi bunga putih dan langit senja, Hima dan Saga mengikat janji suci. Meski sederhana, pernikahan itu terasa sakral. Saat Saga menyematkan cincin di jari manis Hima, ia berbis, "Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah merasa sendiri lagi." Setelah pernikahan, Hima resmi menjadi nyonya dari pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota. Namun tidak banyak yang tahu tentang status barunya. Saga menjaga privasi mereka dengan ketat, sesuai keinginan Hima. Namun, hari perkenalan itu akhirnya tiba. Pagi itu, Saga mengajak Hima ke kantornya. Ia mengenakan jas abu-abu khasnya, sedangkan Hima tampil elegan dengan blus putih gading dan celana bahan hitam. Wajahnya bersih, tenang, dan percaya diri. Saat mereka memasuki lobi utama, beberapa staf membungkuk hormat, mengira Hima adalah tamu penting.
Mereka belum tahu siapa wanita itu sebenarnya. Di lantai eksekutif, seluruh manajer divisi dan kepala departemen telah berkumpul. Mereka tidak diberitahu alasan pertemuan dadakan ini. Saga, seperti biasa, berdiri di depan dengan tenang. Ia lalu menatap ke arah Hima yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting dalam hidup saya. Dan mulai hari ini juga penting bagi kalian semua." Suasana ruangan mulai riuh dengan bisik-bisik penasaran. Ini adalah istri saya, Hima. Beberapa kepala langsung menoleh. Wajah-wajah terkejut tidak bisa disembunyikan. Ada yang ternganga, ada yang saling pandang, dan bahkan ada yang nyaris menjatuhkan berkas dari tangannya. Mereka tidak menyangka, wanita yang berdiri anggun di samping CEO mereka, yang selama ini tidak pernah terlihat di media atau publikasi manapun, adalah istri dari sang bos besar. Salah satu manajer pemasaran, Raka, mencoba menenangkan diri dan tersenyum canggung. "Selamat Pak Saga, Bu Hima. Ini benar-benar kejutan besar." Saga hanya tersenyum kecil. "Saya tidak butuh pengakuan publik, tapi saya butuh kalian semua tahu siapa wanita di samping saya. Hormati dia, sebagaimana kalian menghormati saya. Karena setiap keputusan saya ke depan, dia adalah bagian dari pertimbangannya." Setelah perkenalan itu, Hima menjadi pembicaraan hangat di seluruh perusahaan. Namun, bukan karena sensasi atau skandal, melainkan karena kekaguman. Mereka mulai mencari tahu siapa sebenarnya wanita ini. Dan ketika mereka mengetahui latar belakang Hima, termasuk kemandiriannya, integritasnya, dan bagaimana ia membangun aset pribadinya bahkan sebelum menikah dengan Saga, respek itu datang dengan sendirinya. Hima tidak datang sebagai istri yang hanya menumpang nama besar. Ia datang sebagai pasangan sejajar, seseorang yang mampu berdiri di samping seorang raja, bukan di belakangnya. Dan sejak hari itu, para karyawan tahu, dunia bisnis mereka tidak akan pernah sama lagi. Kini ada ratu yang berdiri di singgasana, dan ia tak kalah tajam dari rajanya. Hari itu, kantor pusat PT Aruna Karya diguncang kabar yang menyebar secepat kilat. Para karyawan saling berbisik, mata mereka menatap pintu lift utama lantai eksekutif. Suasana mencekam, bukan karena ancaman PHK atau perubahan struktur perusahaan, melainkan karena sesuatu atau seseorang yang tak pernah mereka sangka akan hadir di tengah-tengah mereka. Hima berjalan pelan di samping Saga, dengan kepala tegak dan langkah mantap. Ia tampak anggun dan kuat dalam balutan, setelan kerja berwarna krem lembut, wajahnya tanpa celah, sorot matanya tenang namun tajam. Saga berada di sisinya, mengenakan jas biru tua dengan ekspresi dingin dan penuh wibawa. Aura seorang pemimpin yang tak bisa diganggu-gugat. Seperti dua kerajaan yang bersatu, kehadiran mereka menciptakan getaran tak kasat mata yang menusuk siapapun yang melihat. Lift terbuka di lantai 4, tempat divisi pemasaran dan keuangan berada. Hendra yang tengah berdiskusi dengan timnya langsung menoleh, dan waktu seperti membeku ketika matanya menangkap sosok Hima dan Saga melangkah masuk. Tubuh Hendra seketika kaku. Mulutnya terbuka namun tak mengeluarkan suara. Di sampingnya, Gaby yang sedang membawa berkas laporan hampir menjatuhkannya. Wajahnya pucat pasi, tak percaya dengan pemandangan di depannya. "Hima?" desis Hendra nyaris seperti bisikan. Namun bukan Hima yang menjawab, melainkan Saga. Dengan suara dingin yang menggema di ruang kerja itu, ia berkata, "Ada yang keberatan dengan kehadiran istri saya di tempat ini?" Suasana langsung hening. Seluruh karyawan berdiri dari kursi mereka. Beberapa mengangguk hormat. Sebagian besar hanya menunduk dalam diam. Tak ada yang berani bersuara. Hendra menelan ludah, mencoba mengatur napasnya yang mulai tak beraturan. Matanya bertemu dengan mata Hima. Namun yang ia lihat bukan lagi istri lemah lembut yang ia tinggalkan, melainkan seorang wanita dengan sorot mata tajam, dingin, dan tak tersentuh. "Perkenalkan," lanjut Saga, "wanita ini adalah Hima, istri saya. Saya membawa beliau ke kantor ini bukan hanya sebagai pendamping hidup saya, tapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan internal perusahaan." Bisik-bisik kecil kembali terdengar. Hendra mulai berkeringat dingin. Gaby menggigit bibirnya, berusaha tidak panik. Saga melanjutkan, "Saya tidak akan membuat pengumuman panjang, tapi dengarkan ini baik-baik. Siapapun yang berani berlaku tidak profesional, menyalahgunakan wewenang,
atau bahkan berani membawa hubungan pribadi ke dalam pekerjaan dengan cara yang merusak etika, saya tidak segan untuk memecatnya. Dan bukan hanya itu, saya punya jaringan yang cukup luas untuk memastikan mereka tidak bisa bekerja di industri ini lagi. Perkataan itu seperti palu godam yang menghantam meja sidang. Hendra nyaris tak bisa berdiri tegak. Ia tahu ucapan Saga bukan gertakan kosong. Nama besar PT Aruna Karya sebagai holding group mencakup puluhan anak perusahaan dan relasi bisnis strategis. Jika dia di blacklist dari jaringan ini, karirnya tamat. Hima melirik ke arah Gaby, tatapan matanya menusuk, seolah ingin mengatakan, "Selamat datang di arena yang sebenarnya." Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu melabrak, apalagi memaki. Cukup berdiri di sana dengan elegansi dan kekuatan yang memancar dari seluruh keberadaannya. Setelah peringatan diberikan, Saga menggandeng Hima keluar dari ruangan. Beberapa staf yang tidak tahu duduk perkara hanya berdecak kagum akan ketegasan CEO mereka. Tapi bagi Hendra dan Gaby, hari itu adalah awal dari neraka yang tak mereka duga. Di dalam lift, Hima menghela napas perlahan. Saga menggenggam tangannya erat. "Kamu yakin tidak ingin aku pecat mereka sekarang juga?" Tanya Saga pelan, namun tegas. Hima tersenyum miring. "Belum. Biarkan mereka berkeringat dulu. Rasa takut adalah hukuman awal. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian, seperti yang dulu aku rasakan." Saga mengangguk. "Kalau begitu, kita mainkan ini perlahan. Tapi yakinlah, aku akan melindungimu dalam setiap langkahnya." Dan dari balik kaca lift yang menuruni gedung itu, dua sosok tampak seperti penguasa baru. Hima bukan lagi wanita yang disakiti dan dipermalukan. Ia kini duduk di singgasana, memandang dunia dari ketinggian. Dan mereka yang dulu meremehkannya harus mulai bersiap menghadapi badai balasan yang datang, bukan dengan emosi, melainkan strategi yang mematikan. Pagi itu, udara di kantor pusat Aruna Group terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah seluruh gedung mengetahui akan terjadi sesuatu yang besar. Karyawan dari semua divisi diminta untuk berkumpul di aula utama pada pukul 9 pagi. Tidak ada yang tahu alasan pastinya, tapi bisik-bisik cepat menyebar. Ini pasti bukan sekadar rapat biasa. Hendra, mengenakan jas abu-abu dan dasi hitam, berjalan memasuki aula dengan senyum tipis, pura-pura percaya diri. Di sampingnya, Gaby tampak lebih gugup, sesekali membetulkan rambutnya sambil melirik sekeliling. Aura ruangan terasa tegang, seperti sebelum badai besar datang. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Saga, sang CEO, melangkah masuk dengan penuh wibawa, didampingi oleh Hima yang tampak anggun dalam balutan blus putih elegan dan celana panjang hitam. Mata semua orang langsung tertuju pada mereka. Belum selesai mereka mengagumi penampilan Hima, para karyawan tersentak, karena Saga merangkul pinggang wanita itu dengan lembut dan memperkenalkannya dengan suara lantang. "Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, ini adalah istri saya, Hima." Hening. Wajah Hendra seketika memucat. Ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang. Tangannya gemetar, dan pandangannya kosong. Gaby membeku, matanya membesar. Mereka berdua menyadari bahwa semua permainan yang mereka lakukan di belakang Hima kini sudah bukan rahasia lagi. Saga berdiri di depan layar besar, memegang remote di tangannya. "Saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu siapapun hari ini. Jadi, mari kita langsung ke inti." Klik. Layar menyala. Rekaman video dari CCTV mulai diputar. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada suara selain detak jantung para penonton yang berdetak cepat. Gambar pertama menunjukkan Hendra dan Gaby memasuki ruang arsip saat jam kerja. Kamera merekam jelas bagaimana keduanya bercumbu, tertawa kecil, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di lingkungan kerja. Lalu video berganti, menunjukkan mereka masuk ke ruang pantry malam hari, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang. Di situ, adegan mereka lebih berani dan tak terbantahkan. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi tidak ada yang tertawa. Yang ada hanyalah rasa syok, jijik, dan kemarahan yang perlahan menjalar di antara para karyawan. Mereka merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya menjadi bagian dari tim profesional. Hendra berdiri dari kursinya. Ini tidak adil. Siapa yang menyebar?" "Duduk," potong Saga dingin.
Jangan mempermalukan dirimu lebih dari ini. Hima melangkah maju, berdiri di samping suaminya. Tatapannya tertuju langsung ke mata Hendra. Dingin, tegas. Kau kira aku akan selamanya diam? Hima bersuara. Suaranya jelas terdengar, meski tak menggunakan mikrofon. Kau selingkuh di belakangku, mempermainkanku di rumah, lalu menginjakku di tempat kerja. Tapi sayangnya Hendra, kau tidak cukup pintar untuk menutup jejakmu. Gaby mulai menangis. Hima, maafkan aku. Aku hanya... Diam! Saga menggebrak podium. Kalian berdua tidak hanya melanggar etika kerja, tapi juga mempermalukan institusi ini. Kalian menyalahgunakan wewenang, waktu, dan fasilitas perusahaan untuk urusan pribadi. Dan lebih dari itu, kalian telah menjadikan tempat ini kotor dengan tindakan kalian. Saga memberi isyarat kepada dua petugas keamanan yang berdiri di belakang. Hendra dan Gaby, kalian secara resmi dipecat dari Aruna Group, efektif mulai detik ini juga. Selain itu, kami telah mengirimkan laporan ke seluruh jaringan perusahaan nasional dan internasional bahwa kalian berdua masuk dalam daftar hitam. Kalian tidak akan pernah bisa bekerja di industri ini lagi. Ruangan bergemuruh. Beberapa karyawan mengangguk setuju. Beberapa lainnya tampak marah, seolah mereka juga merasa dikhianati karena mempercayai Hendra sebagai atasan. Hendra menatap Saga dengan kemarahan, lalu menoleh ke Hima. Kau merusak hidupku. Tidak, jawab Hima tenang. Kau sendiri yang melakukannya. Aku hanya memastikan kau menerima konsekuensinya. Petugas keamanan menggiring mereka keluar aula. Gaby terisak, sedangkan Hendra terus menatap ke belakang, seolah berharap ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak ada yang menyelamatkan mereka. Tidak ada jalan kembali. Setelah keheningan panjang, Saga menoleh kepada semua karyawan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di tempat ini, integritas adalah segalanya. Tidak ada yang kebal hukum. Dan bagi siapapun yang berniat bermain curang, ingatlah hari ini. Hima berdiri di samping Saga, dan tanpa perlu berkata apa-apa, kehadirannya menjadi simbol bahwa keadilan telah ditegakkan. Ia bukan hanya seorang istri yang disakiti, tapi kini menjadi wanita kuat yang berani berdiri di atas luka, dan menunjukkan pada dunia bahwa dia tak bisa dipermainkan. Dan bagi Hendra dan Gaby, hari itu adalah awal dari kehancuran mereka. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi, harga diri, dan masa depan. Sebuah pelajaran pahit yang tak akan pernah mereka lupakan. 2 bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika seluruh hidup Hendra hancur di depan ratusan pasang mata. Skandalnya dengan Gaby tersebar luas, bukan hanya di kalangan internal perusahaan, tapi juga keluar, menyebar ke jaringan bisnis profesional di seluruh kota. Nama Hendra kini bukan lagi identik dengan prestasi, melainkan skandal dan pengkhianatan. Sejak dipecat, Hendra mencoba bertahan. Ia mengetuk pintu demi pintu, mengirimkan lamaran ke puluhan, bahkan ratusan perusahaan. Tapi semua hasilnya sama, penolakan. Beberapa bahkan tidak menanggapinya sama sekali. Yang lainnya menolak secara halus, tapi Hendra tahu. Mereka semua tahu siapa dia, dan apa yang telah dia lakukan. Label tidak beretika melekat kuat pada namanya. Di awal bulan ketiga, tabungan Hendra semakin menipis. Apartemen mewah yang dulu dia tempati bersama Gaby, sudah lama dia tinggalkan karena tidak sanggup membayar sewa. Mobilnya sudah dijual untuk bertahan hidup. Sekarang, ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan. Dan yang paling menyakitkan, Gaby telah pergi. Gaby menghilang begitu saja setelah Hendra mengatakan bahwa mereka harus hidup sederhana untuk sementara waktu. Wanita itu tidak menjawab pesan atau panggilannya. Saat Hendra mendatangi tempat tinggal terakhirnya, tetangga mengatakan bahwa Gaby pergi membawa seluruh barang berharganya. Tinggallah Hendra sendiri, ditemani kehancuran yang dia buat sendiri. Dengan rasa malu yang menyesakan, ia mulai menerima kenyataan. Tidak ada lagi ruang untuknya di dunia bisnis. Hendra mulai mencari pekerjaan lain, apapun itu. Ia mencoba menjadi ojek online, tapi motornya sudah dijual. Ia melamar jadi petugas keamanan, tapi tubuhnya yang tidak terbiasa kerja fisik tak sanggup melewati tes. Hingga akhirnya,
Saat ia berjalan di pasar, perut kosong dan pikiran gelap, ia melihat seorang pria tua sedang membakar sate di pinggir jalan. Asapnya harum, pembelinya ramai. Pria itu memanggilnya, "Kau cari kerja, nak?" Hendra mengangguk lemah. "Aku butuh orang buat bantu jualan. Bisa belajar bakar sate?" Hendra terdiam. Dahulu, ia terbiasa memberikan presentasi di ruang kaca, mengenakan jas mahal dan sepatu kulit. Tapi kini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berjualan sate di pinggir jalan. "Bisa, Pak," jawabnya pelan. Hari-hari Hendra pun berubah drastis. Pagi-pagi ia ke pasar membeli daging, siang merendam bumbu, sore hingga malam berdiri di bawah terpal kecil, membakar sate dengan arang panas yang menusuk kulit. Asap menyelimuti tubuhnya setiap hari, membuat matanya perih dan bajunya bau. Tangan yang dulu halus karena jarang bekerja kasar, kini melepuh karena bara dan minyak panas. Orang-orang sesekali mengenalinya. Beberapa diam-diam mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial. Mantan Direktur Aruna Group jualan sate keliling. Komentar bermunculan, dari yang mencibir, mengasihani, sampai yang puas karena melihat kejatuhannya. Namun, tidak ada yang lebih menyakitkan dari anak kecil yang berkata polos saat ibunya membeli sate. "Bu, itu kan om yang dulu di TV, yang selingkuh itu." Hendra menunduk dalam-dalam. Ia ingin menghilang. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di emperan toko setelah berjualan, menatap langit gelap, kenangan demi kenangan menyerangnya. Dulu, ia punya segalanya. Istri yang baik, jabatan tinggi, hidup bergelimang harta. Tapi semua ia rusak dengan tangannya sendiri. Ia mengkhianati Hima, wanita yang mencintainya sepenuh hati, demi kesenangan sesaat bersama Gaby, yang kini bahkan tak peduli padanya. Ia menyesal. Teramat dalam, tapi waktu tidak bisa diulang. Hendra menarik nafas panjang, menatap tangannya yang hitam karena arang. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi tentang pekerjaan, ini tentang penebusan. Dan satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah bertahan. Bertahan dengan sisa harga diri yang hancur. Bertahan dengan beban penyesalan yang tidak akan pernah pergi. Sore itu, udara kota terasa teduh setelah hujan siang yang sempat mengguyur jalanan. Hima dan Saga baru saja selesai menghadiri peresmian cabang baru perusahaan mereka yang ke-27. Sebagai pasangan yang kini menjadi simbol kekuatan dan kesetiaan, kehadiran mereka di setiap acara selalu dinantikan banyak orang. Namun, hari itu, mereka memutuskan untuk pulang lebih awal dan menikmati waktu bersama, berjalan menyusuri jalanan kota lama yang penuh nostalgia. Mobil mereka berhenti di sebuah sudut jalan yang tidak terlalu ramai. Hima melihat sekeliling dan tersenyum. "Aku pernah melewati jalan ini dulu waktu kuliah," katanya, menggenggam tangan Saga. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat seorang pria berdiri di bawah tenda kecil, berpeluh dan sibuk membakar sate di atas arang yang menyala. Pria itu tampak kurus, wajahnya lebih tua dari usianya, dan pakaiannya lusuh. Asap memenuhi udara, menempel di kulit dan baju. Saga memperhatikan wajah pria itu. Ia menyipitkan mata. "Itu Hendra?" Hima menoleh tajam. Matanya membesar, jantungnya berdetak lebih cepat. "Ya, itu memang Hendra. Mantan suaminya, pria yang pernah ia cintai mati-matian, yang kini berdiri dengan tangan kotor dan peluh bercucuran, menjual sate demi hidup." Hima terdiam. Perasaan campur aduk menyerangnya. Marah, kasihan, kecewa, namun juga ada kepuasan tersembunyi. Ia menoleh ke Saga dan berbisik, "Aku ingin membeli semua satenya." Saga memahami maksud Hima tanpa perlu penjelasan lebih jauh. Ia melangkah bersama istrinya menuju gerobak sate itu. Hendra, yang sedang fokus membalik tusuk sate, tidak menyadari kehadiran mereka sampai suara yang sangat ia kenal memanggilnya. "Hendra." Gerakan Hendra terhenti. Perlahan ia menoleh. Dan begitu matanya bertemu dengan Hima dan Saga, tubuhnya seakan membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Hima menatapnya tenang, namun dingin. "Kami ingin membeli semua daganganmu." Hendra menelan ludah. "Hai, Hima, aku..." "Tak perlu bicara." Saga memotong dingin. "Kami tidak datang untuk mendengar penyesalan. Kami hanya ingin membantumu menyadari satu hal.
Dunia ini berputar, dan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Saga mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, jumlah yang jauh lebih besar dari nilai sate itu. Hima mengambil semua tusuk sate dari atas arang dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu berkata, pelan, "Dulu, aku berdiri di hadapanmu, memohon agar kau tidak menghancurkan rumah tangga kita. Kau memilih wanita lain, meninggalkanku demi kenikmatan sesaat." Matanya menatap Hendra dalam-dalam. "Hari ini aku berdiri di hadapanmu bukan untuk membalas dendam, tapi agar kau melihat dengan mata kepalamu sendiri perbedaan antara hidup yang dibangun dengan ketulusan dan yang dibangun dengan pengkhianatan." Hendra menunduk. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah pada dirinya sendiri. Kata-kata itu seperti cambuk yang mencabik sisa-sisa harga dirinya. Ia ingin meminta maaf, ingin berteriak bahwa ia menyesal, tapi mulutnya seakan terkunci. Yang keluar hanya helaan napas berat dan air mata yang jatuh diam-diam. Setelah memborong semua dagangan, Hima dan Saga berbalik tanpa sepatah kata pun lagi. Mereka melangkah pergi, meninggalkan Hendra yang berdiri terpaku di tempatnya. Tangan Hendra gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Ketika bayangan Hima dan Saga menghilang di ujung jalan, Hendra duduk di bangku kecilnya. Ia memandangi arang yang mulai padam, dan kantong uang di tangannya terasa lebih berat dari apapun. Bukan karena jumlahnya, tapi karena maknanya, bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali, kepercayaan dan harga diri. Sementara itu, di dalam mobil, Hima bersandar di bahu Saga. "Terima kasih sudah bersamaku sejauh ini," ucapnya lembut. Saga mencium kening istrinya. "Kau layak mendapatkan dunia, Hima, dan aku akan pastikan, kau tidak akan pernah menangis karena pria yang salah lagi." Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Hendra, kehidupan Hima dan Saga semakin mapan dan harmonis. Perusahaan mereka tumbuh dengan pesat, berbagai proyek besar mulai mengalir dari dalam dan luar negeri. Hima pun mulai aktif sebagai direktur bidang sosial perusahaan, mencurahkan waktunya untuk membantu perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Ia merasa misinya sekarang bukan hanya tentang kesuksesan, tapi juga tentang menyembuhkan dan menguatkan sesama. Namun kehidupan yang tenang itu seketika terusik ketika suatu sore, seorang wanita datang ke kantor pusat perusahaan mereka. Dengan pakaian sederhana, wajah kusut tanpa riasan, dan tatapan penuh keputusasaan, wanita itu berdiri di lobi dengan mata menyapu sekeliling. Namanya kembali terdengar, "Gebe." Resepsionis mengerutkan dahi. "Maaf ibu, ada keperluan dengan siapa?" Aku ingin bertemu Bu Hima," jawab Gebe lirih, hampir tak terdengar. Ketika kabar itu sampai ke telinga Hima, ia sempat terdiam cukup lama. Nama Gebe adalah luka lama yang nyaris sembuh, tapi kini kembali dihadirkan tepat di hadapannya. Saga sempat meminta agar wanita itu diusir saja, tapi Hima memutuskan bertemu. Bukan karena ingin memaafkan, tapi karena ia tahu luka akan benar-benar sembuh hanya ketika kita berani menatap sumbernya langsung. Di ruang tamu kantor eksekutif, Gebe duduk menunduk. Kedua tangannya gelisah meremas ujung baju. Ketika Hima masuk, wanita itu langsung berdiri. "Hima," suaranya bergetar. "Aku tahu aku tidak pantas berada di sini, tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Hima menatapnya tanpa berkata apa-apa. Diamnya seperti cermin, memantulkan rasa bersalah yang selama ini dibenamkan Gebe. "Aku meninggalkan Hendra setelah dia dipecat." "Aku tahu itu salah," Gebe mengaku. Air matanya mulai jatuh. "Tapi aku juga hancur. Him. Setelah video itu tersebar, orang-orang menjauhiku. Semua perusahaan menolakku. Bahkan orang tuaku tidak mau menerimaku kembali." Hima masih diam, tapi sorot matanya mengeras. "Kau datang padaku sekarang setelah semua kehormatanmu lenyap?" Gebe mengangguk dengan tubuh gemetar. "Aku salah, aku buta oleh ambisi dan iri. Aku pikir aku bisa mendapatkan segalanya dari Hendra, tapi ternyata aku hanya jadi alat, dan aku kehilangan segalanya. Lalu apa yang kau harapkan dariku?" tanya Hima akhirnya. Gebe menatapnya penuh harap. "Aku tidak minta kau memaafkan aku. Aku tahu itu terlalu jauh. Aku hanya butuh pekerjaan, tempat untuk mulai lagi. Aku akan kerja apapun, bahkan sebagai petugas kebersihan." Hima menatap wanita itu lama. Ia kata Malik Karma sedang bekerja. Dan kadang, membiarkan seseorang bangkit kembali bukan berarti melemah, tapi justru menunjukkan bahwa seseorang telah benar-benar menang. Ada program pelatihan sosial di bawah divisi yang kupegang.
kata Hima akhirnya tenang dan tegas. Kau bisa mendaftar di sana, tapi jangan harap perlakuan istimewa. Kalau kau niat berubah, mulai dari bawah. Gaby tersentak. Tak menyangka Hima akan memberinya jalan. Ia langsung berlutut dan menangis. Terima kasih banyak Hima. Namun sebelum pergi, Hima menambahkan dingin. Tapi satu hal harus kau tahu, Gaby. Sekali kau berani main belakang lagi, tidak akan ada kesempatan kedua. Kau akan benar-benar lenyap dari dunia bisnis ini. Gaby mengangguk cepat dan pergi dengan langkah gontai namun sedikit lebih ringan. Ia tahu, ia tidak layak mendapatkan kebaikan itu. Tapi mungkin Tuhan memang sedang memberikan satu kesempatan terakhir. Sementara itu, Hima berdiri di balik jendela tinggi, memandangi langit yang mulai meredup. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik ketika Saga masuk dan merangkulnya hangat dari belakang. Kau masih terlalu baik, bisik Saga di telinganya. Bukan karena aku baik, jawab Hima pelan. Tapi karena aku sudah terlalu bahagia untuk membenci siapapun. Dan di dalam keheningan itu, mereka berdua tahu Hima telah menang. Bukan hanya atas orang lain, tapi atas dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah pertemuan mengejutkan antara Hima dan Gaby. Tak ada dendam yang ditanam lagi, hanya pembelajaran yang dipetik dari masa lalu. Hima tahu, membiarkan seseorang bangkit bukan berarti melemah, tapi justru mempertegas bahwa dirinya telah pulih sepenuhnya. Dan dari semua yang terjadi, ia tahu satu hal yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan atau uang, kedamaian hati. Program pelatihan sosial yang Hima pimpin mulai menarik perhatian banyak pihak. Perusahaan-perusahaan mulai tertarik bermitra untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi perempuan yang tertindas atau mengalami kesulitan dalam hidupnya. Nama Hima semakin harum, bukan hanya sebagai istri dari seorang CEO besar, tapi sebagai sosok inspiratif yang mengubah luka menjadi kekuatan, dan pengkhianatan menjadi pelajaran hidup. Di sisi lain, Saga tetap menjadi pelindung sekaligus pasangan yang paling pengertian. Setiap pagi, ia selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bersama Hima, meski jadwalnya padat. Kebahagiaan sederhana itu yang justru membuat pernikahan mereka semakin kuat. Tanpa sorotan media, tanpa kemewahan berlebihan, hanya ada ketulusan yang tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Namun, kehidupan memang tak pernah sepenuhnya sunyi. Pada suatu siang yang cerah, ketika Hima tengah memberikan seminar di sebuah universitas tentang perempuan dan keberdayaan ekonomi, seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Bu Hima, apa yang membuat ibu tetap berdiri tegak ketika dunia runtuh di hadapan ibu dulu?" Hima tersenyum. Pandangannya menerawang ke masa lalu yang begitu kelam. Karena saya tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya selain diri saya sendiri. Dunia bisa mengkhianatimu, tapi ketika kau tahu nilai dirimu, kau tidak akan pernah benar-benar hancur. Tepuk tangan menggema, tapi bagi Hima, itu bukan tentang pujian. Itu tentang sebuah akhir yang manis dari perjalanan panjang yang penuh luka. Setelah seminar itu, ia dan Saga berjalan santai di taman kampus, menikmati udara sore. Saga menggenggam tangan Hima erat, lalu menoleh dengan senyum hangat. "Aku bersyukur kamu memilih jalan ini, Him. Kamu tidak membalas dengan kekejaman, tapi dengan elegan. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga berhati besar." Hima tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tidak ingin menghabiskan hidupku hanya untuk membalas dendam. Aku ingin hidupku lebih bermakna. Dan kamu adalah bagian penting dari perjalanan itu." Saga menghentikan langkahnya, menatap dalam ke mata Hima. "Kalau begitu, izinkan aku terus jadi bagian dari kisahmu. Dalam bahagia dan duka, dalam perjuangan dan kemenangan." Hima mengangguk pelan, air matanya menggenang. "Kita sudah sampai di akhir cerita lama, dan kini, saatnya menulis kisah yang baru." Dan sore itu, di bawah langit yang mulai berubah jingga, dua insan yang pernah sama-sama terluka itu berjalan berdampingan menuju masa depan yang tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Di kejauhan, seorang pria terlihat duduk di pinggir jalan, mendorong gerobak sate yang sepi pembeli. Tatapannya kosong, tubuhnya kurus. Ia melihat sepasang suami istri itu berlalu, lalu menunduk. Hendra tahu, penyesalan tak akan pernah mengembalikan apapun. Tapi rasa sakit itu akan selamanya tinggal, sebagai pengingat akan kesalahan yang dulu ia anggap biasa.
Sementara itu, Gebi yang kini menjadi staf pelatihan di sebuah cabang perusahaan sosial mulai menata ulang hidupnya. Ia tak lagi bermimpi tinggi, cukup dengan menjadi manusia yang berguna dan tidak lagi menyakiti orang lain. Ia tahu dirinya mungkin tak akan pernah benar-benar dimaafkan, tapi ia bisa memilih untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Akhirnya, setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Hima mendapatkan cinta dan kekuatan. Saga mendapatkan pasangan yang setia dan cerdas. Hendra kehilangan segalanya akibat ambisinya sendiri. Dan Gebi belajar dari keterpurukan yang ia gali sendiri. Karena pada akhirnya, hidup memang bukan tentang siapa yang paling menang atau paling kaya, tapi tentang siapa yang paling bertahan, tetap waras, tetap bermartabat, dan tetap manusiawi meski dihancurkan berkali-kali. Cerita ini mengajarkan bahwa pengkhianatan dan luka hati tidak harus dibalas dengan dendam yang kejam, tetapi bisa dibalas dengan cara elegan yang menunjukkan harga diri dan kekuatan karakter. Hima adalah contoh nyata bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan, membangun kembali hidupnya, dan bahkan membantu orang lain dari luka yang sama. Ia tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan pembuktian bahwa ketulusan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kenyataan akan selalu menang pada akhirnya. Kesetiaan dan kejujuran adalah fondasi dalam hubungan. Sekali dikhianati, kepercayaan sulit untuk kembali. Dan bagi yang menyia-nyiakan orang baik, kehidupan sendiri akan menjadi guru yang paling keras. Sementara itu, kesombongan, kebohongan, dan pengkhianatan hanya akan membawa seseorang pada kehancuran perlahan. Tak ada kebahagiaan sejati yang dibangun di atas dusta dan niat buruk. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.